Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengungkapkan Kemendagri tidak mau ikut campur kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Wempi menegaskan kasus korupsi yang menjerat Lukas belum berstatus inkrah sehingga Lukas NMB masih sah sebagai Gubernur Papua. Status hukumnya masih belum inkrah dari sisi aturan. Dengan keadaan yang ada, beliau punya kewenangan untuk bisa lakukan apa saja sepanjang proses hukum belum ditindaklanjuti. Jadi dia masih sah sebagai Gubernur Papua, ujar John Wempi kepada wartawan di Jayapura, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Wempi mengatakan bahwa Kemendagri tidak mau mencampuri persoalan hukum yang tengah menjerat Lukas NMB, tapi dia memastikan Kemendagri akan terus memantau proses layanan publik di Papua agar masyarakat tidak menjadi korban. Ini bukan ranahnya Kemendagri, ini ranahnya penegak hukum. Kita tidak ada urusan, kita hanya fokus bagaimana pelayanan publik tidak boleh mandek hanya karena para pejabat tidak menjalankan tugas dengan baik, tegasnya. Ia pun berharap agar masalah tidak dimanfaatkan oleh siapapun sehingga menimbulkan adanya konflik antar masyarakat. Kita juga harus jaga keseimbangan, tidak ada gejolak, proses pemerintahan di Papua bisa berjalan dengan baik, katanya. Di sisi lain, rakyat Papua Bersatu desak Mendagri nonaktifkan Lukas NMB. Koordinator Rakyat Papua Bersatu atau RPB Michael M. Sineri sebelumnya mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan Gubernur Papua dan menurunkan pejabat sementara. Mendagri segera nonaktifkan Gubernur. Hal ini dilakukan guna proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan, mengingat Provinsi Papua pada saat ini tidak ada wakil gubernur, ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di pendopo Kampung Sere, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Michael mengungkapkan masyarakat butuh kehadiran negara dan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai karena masalah ini wibawa negara hilang di tengah-tengah masyarakat. Apalagi permasalahan korupsi bagi masyarakat Papua adalah kejahatan luar biasa, hampir sama dengan kejahatan terorisme, yang kejahatannya membuat masyarakat menderita, tegasnya. Ia juga menilai pekerjaan KPK terkesan sangat lambat dalam menyelesaikan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Kami berharap KPK bisa mempercepat proses pengadilan hukum terhadap Lukas, yang namanya korupsi tidak menggunakan hukum adat, yang namanya korupsi sama dengan pencuri, jadi harus diselesaikan dengan hukum positif yang ada di NKRI, ucapnya. Diketahui Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas NMB tidak menghadiri panggilan KPK dengan alasan sakit. Lukas NMB pertama kali dipanggil dalam kasus dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua pada tanggal 12 September tahun 2022. Saat itu, Lukas NMB masih sebagai saksi di tahap penyelidikan. Namun pemanggilan di Polda Papua saat itu, tidak dihadiri Lukas NMB. Dia mengutus penasehat hukumnya untuk menjelaskan ketidakhadirannya. Kemudian pada Senin tanggal 26 September tahun 2022, KPK menetapkan perkara Lukas NMB ke tahap penyidikan. KPK melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas NMB. Panggilan pertama Lukas NMB sebagai tersangka juga tidak dihadiri. Lukas kembali mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan alasan kesehatan. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar soal gratifikasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.